Operasi dan karakteristik. Perusahaan minyak dan gas saat ini memiliki 4 jenis fungsi atau segmen yang berbeda. Yang pertama, eksplorasi dan produksi atau E dan P. Yang kedua, transportasi. Yang ketiga, penyulingan dan pemrosesan gas. Dan yang keempat, pemasaran dan distribusi. Perusahaan minyak terintegrasi atau perusahaan minyak yang independen. Industri minyak dan gas dicirikan oleh yang pertama, tingkat resikonya yang tinggi. Yang kedua, rentang waktu yang lama sebelum pengembalian investasi diterima. Yang ketiga, kurangnya korelasi antara besaran pengeluaran dan nilai setiap cadangan yang dihasilkan. Yang keempat, regulasi yang tinggi. Yang kelima, aturan pajak yang rumit. Dan yang terakhir, aturan akuntansi yang keuangan yang khusus. Asal minyak bumi. Yang pertama, terbentuk dari bahan organik, termasuk tumbuhan dan hewan laut yang hidup jutaan tahun yang lalu di daerah dataran rendah, biasanya di lautan dunia. Yang kedua, berat dan tekanan lapisan di atasnya menyebabkan partikel batuan yang terkikis membentuk batuan sedimen yang melibatkan proses kimia dan bakteri. Selanjutnya mengubah bahan organik menjadi minyak dan gas. Yang ketiga, setelah pembentukan minyak dan gas bergerak ke atas melalui lapisan batuan sedimen, tekanan dan kecenderungan alami minyak dan gas untuk melalui air bermigrasi ke atas karena formasi batuan berpori dan penebalan kemudian terperangkap oleh lapisan batuan yang kedap air. Gambar pertama adalah fault trap, batuan tidak berpori, formasi menghentikan pergerakan minyak dan gas. Gambar yang kedua adalah anticline trap, dibentuk oleh lipatan kerak bumi menjadi kubah. Sebagian besar cadangan ditemukan di anticline. Yang ketiga itu gambar C, salt dome. Garam di bagian bawah didorong ke atas oleh panas dan tekanan. Batu lapisan minyak dan gas yang retak dan terperangkap. Eksplorasi metode dan prosedur. Yang pertama, menerapkan teknik geologi dan geofisika atau GNG untuk mengidentifikasikan daerah yang mengandung cadangan minyak bumi. Yang kedua, studi geologi, foto udara, pencitraan satelit, radar pencitraan, pemetaan topografi dan geologi. Yang ketiga, pendekatan geografis, penentuan struktur bawah permukaan dan penentuan ukuran bentuk, fisik, kedalaman, dan sifat fisik untuk mengidentifikasi karakteristik spesifik indikasi migas. Yang keempat, sumur yang berhasil adalah sumur yang menemukan cadangan dalam jumlah yang dapat diproduksi secara ekonomis, mungkin tidak menguntungkan. Langkah-langkah menemukan minyak bumi dan gas onshore. Yang pertama, pengintaian geologi dan geofisika atau GNG yang luas untuk mengidentifikasikan area yang diminati. Foto udara, survei gravitasi dan magnetik udara yang sering dilakukan diikuti oleh survei seismik. Selain daerah yang telah dieksplorasi sebelumnya, informasi dapat diperoleh dari perpustakaan sumur, log, dan layanan komersial. Yang kedua, sewa atau opsi untuk menyewa dapat diperoleh pada saat ini, tergantung pada hasil yang diperoleh pada langkah 1 dan pada persaingan untuk sewa di daerah tersebut. Langkah ketiga, geologi dan geofisika atau GNG dilakukan untuk mengevaluasi area yang diminati. Survei seismik dengan jarak yang lebih dekat biasanya akan dilakukan, dan sumur uji bahan dapat dibor. Langkah keempat, data yang dikumpulkan pada langkah 1 dan 2 dianalisis. Jika hasilnya positif, sewa diperoleh. Jika belum diperoleh. Langkah kelima, analisis lebih lanjut dari data yang tersedia, dan studi seismik mungkin lebih dilakukan untuk memilih lokasi pengeboran. Langkah keenam, sumur dibor.
Langkah ke-7, berdasarkan data yang diperoleh selama dan pada akhir proses pemboran, stake, log sumur, dan lain-lain, diambil keputusan apakah ada cukup minyak dan gas untuk menyelesaikan sumur. Langkah ke-8, jika minyak dan gas yang cukup, sumur selesai dan produksi dimulai. Langkah 9 itu berbeda dengan langkah 8. Jika minyak dan gas tidak mencukupi, situs bor lain yang disewakan akan dipilih atau sewa ditinggalkan, dan seluruh proses untuk memilih area minat lain diulang. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuisisi mineral minat dalam properti. Yang pertama, hak mineral, yaitu hak untuk mengeksplorasi, mengembangkan, dan memproduksi mineral di properti, yaitu kepentingan mineral atau kepentingan ekonomi. Yang kedua, kepentingan mineral, yaitu suatu kepentingan ekonomi atau kepemilikan mineral di tempat, memberikan pemilik hak atas bagian dari mineral yang dihasilkan, baik dalam bentuk barang atau dalam hasil dari penjualan mineral. Yang ketiga, bunga royalti atau royalty interest, dan bisa disingkat juga dengan RI, yaitu RI menerima bagian tertentu dari mineral yang dihasilkan, bebas dari biaya eksplorasi, pengembangan, atau pengoperasian properti yang dibuat dengan leasing. Selanjutnya, yang keempat, kepentingan kerja atau working interest yang bisa disingkat juga dengan WI, yaitu dibuat melalui leasing dan bertanggung jawab atas eksplorasi, pengembangan, dan pengoperasian properti. Yang kelima, pemilik working interest membayar semua sebesar 100% dari biaya eksplorasi, pengeboran, pengembangan, dan produksi properti. Bagian pendapatan WI adalah jumlah yang tersisa setelah dikurangi bagian RI dan non-working interest lainnya. Yang keenam, overriding working interest, yaitu ada non-working interest yang tercipta dari working interest. Bagian pendapatan obligasi retail Indonesia atau ORI adalah persentase yang dinyatakan dari bagian pendapatan milik WI dari mana ia dibuat. Selanjutnya, yang ketujuh, obligasi retail Indonesia atau ORI dibuat ketika pemilik WI menjual atau mengalihkan ORI dan mempertahankan working interest tersebut. Yang kedelapan, kepentingan perencanaan produksi, yaitu non-working interest yang dibuat dari working interest dan serupa dengan ORI, kecuali perundingan perdagangan internasional atau PPI terbatas pada sejumlah minyak atau gas, uang, atau waktu tertentu. Setelah itu kembali ke bunga asalnya, diciptakan dan tidak ada lagi. Kemudian selanjutnya bunga keuntungan bersih atau net profits interest atau bisa juga disingkat dengan NPI, yaitu bunga non-working ini dibuat di properti darat biasanya dari working interest. NPI adalah jenis kepentingan yang sering dimiliki oleh pemerintah sebagai pemilik hak mineral ketika menyewakan blok lepas pantai kepada perusahaan minyak. Mirip dengan royalty interest atau RI atau obligasi retail Indonesia atau bisa juga disingkat dengan ORI, kecuali bahwa jumlah yang akan diterima adalah persentase tertentu dari laba bersih dari properti versus persentase dari pendapatan kotor dari properti. Ketika dibuat dari WI, NPI dapat dibuat baik dengan dipertahankan oleh pemilik WI ketika hak milik dijual atau dialihkan, atau dengan cara dicairkan. Selanjutnya yaitu operasi pengeboran. Yang pertama, kontrak pengeboran antara penyewa atau pemilik working interest dan pengeboran kontraktor. Basis pembayarannya berupa tarif harian, basis rekaman, atau basis turnkey. Yang kedua, memasang, yaitu menyiapkan rig pengeboran dan peralatan terkait. Spudded in, yaitu tanggal spudded ketika mata bor putar menyentuh tanah untuk pertama kali. Yang ketiga, tripping out, tripping in. Yang keempat, casing, yaitu pipa baja dipasang ke dalam lubang sumur perlindungan. Selanjutnya, proses pemulihan. Dengan langkah produksi, yaitu dengan cara memindahkan minyak atau gas dari reservoir ke sumur. Dengan cara jumlah minyak mentah yang ditransfer dicatat pada tiket lari.
memisahkan minyak mentah dari gas alam dan sedimen dasar dan pemulihan primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama, pemulihan primer. Alami pemulihannya dengan cara memompanya. Untuk pemulihan sekunder, melibatkan dorongan buatan ke dalam formasi jika tekanan alami penggerak rendah. Dan yang ketiga, pemulihan tersier, yaitu menggunakan metode pemulihan yang ditingkatkan untuk menghasilkan minyak. Kemudian selanjutnya, produksi dan penjualan. Memisahkan minyak mentah dari gas alam dan sedimen dasar dan air. Kemudian jumlah minyak mentah yang ditransfer dicatat pada tiket lari. 4 dasar biaya. Yang pertama, biaya akuisisi. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh properti, yaitu biaya timbul dalam memperoleh hak untuk mengeksplorasi, mengebor, dan memproduksi minyak dan gas alam. Yang kedua, biaya eksplorasi. Biaya yang dikeluarkan dalam eksplorasi properti. Eksplorasi melibatkan identitas area yang mungkin memerlukan pemeriksaan dan pemeriksaan area tertentu. Yang ketiga, biaya pengembangan. Biaya yang dikeluarkan untuk mempersiapkan cadangan terbukti untuk produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan akses ke cadangan terbukti. Yang keempat, biaya produksi. Biaya yang dikeluarkan untuk mengangkat minyak dan gas ke permukaan dan mengumpulkan, merawat, dan menyimpan minyak dan gas. Perkiraan cadangan waduk. Yang pertama, cadangan terbukti. Cukup pasti untuk dipulihkan di masa depan dari reservoir yang diketahui dalam kondisi ekonomi dan operasi yang ada, seperti yang A. harga dan biaya saat ini, B. teknologi saat ini, C. produktivitas ekonomi didukung oleh produksi aktual atau uji formasi konklusif. Yang kedua, cadangan tidak terbukti. Semua cadangan tidak memenuhi syarat untuk cadangan terbukti. Cadangan terbukti ada dua. Yang pertama, cadangan terbukti yang dikembangkan. Cadangan yang diharapkan dapat diperoleh kembali melalui sumur yang ada dengan peralatan dan metode operasi yang ada, dan teknik pemulihan yang ditingkatkan jika A. proyek percontohan yang berhasil, B. berhasil menginstal program. Yang kedua, cadangan terbukti yang belum dikembangkan. Sumur baru yang dibor di area yang belum dibor harus mengimbangkan unit produktif. Sumur yang ada di mana pengeluaran yang relatif besar diperlukan untuk penyelesaian ulang, dan teknik pemulihan yang ditingkatkan hanya jika penguji aktual yang efektif di area yang sama dan di reservoir yang sama. Kategori cadangan. Yang pertama, sumur eksplorasi, yaitu sumur yang dibor di area yang belum terbukti. Yang kedua, sumur pengembangan, sumur tambahan yang dibor di dalam area terbukti hingga ke dalam terbukti. Klarifikasi sesuai eksplorasi atau pengembangan tergantung pada teknik dan data geologi, bukan oleh akuntan. Biaya historis metode akuntansi. Yang pertama, metode successful effort atau SE. Yang kedua, metode full costing FC. Masalah dalam akuntansi minyak dan gas, kapitalisasi atau pengeluaran biaya akuisisi, eksplorasi, pengembangan, dan produksi. Perbedaan utama antara SE dan FC adalah apakah suatu biaya dikapitalisasi atau dibebankan saat terjadinya. Perbedaan utama antara kedua metode tersebut adalah pada waktu beban atau beban kerugian terhadap pendapatan. Perbedaan mendasar lainnya antara dua metode akuntansi adalah ukuran pusat biaya di mana biaya diakumulasikan dan diamortisasi ke pusat biaya SE ke pusat biaya sewa FC ke negara. SE didefinisikan dalam PSAK ialah penekanan pada definisi aset. Historis pengembangan metode akuntansi dan status terkini. Pertama, 1969 ARS 11 dirilis oleh AICPA mendukung metode SE. Kedua, APB
tidak mengeluarkan pernyataan apapun mengenai masalah minyak yang kompleks dan sensitif. Ketiga, sebelum PSAK 19 tahun 1977, baik metode SE atau FC diterapkan. Yang keempat, pada tahun 1975, Kongres meloloskan Federal Energy and Conservation bertindak sebagai respon terhadap embargo energi. Kelima, SEC dan FASB memulai proyek akuntansi dan pelaporan minyak dan gas dan mengeluarkan PSAK 19 yang mengatur metode SE. Yang keenam, pada tahun 1978, SEC mengeluarkan rilis bahwa perusahaan dapat menerapkan FC bahwa Accounting Series Release atau ASR 258 atau SE menurut ARS 257 hingga rilis baru telah dikeluarkan. Yang ketujuh, RRA atau Cadangan Pengakuan Akuntansi. Yang pertama, saat menerbitkan ASR 257 dan ASR 258, SEC menyatakan bahwa mereka percaya baik biaya penuh maupun upaya yang berhasil tidak memberikan informasi yang memadai mengenai posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan minyak dan gas. Yang kedua, SEC memperkenalkan RRA, metode penilaian cadangan yang pendapatan akan diakui saat cadangan ditemukan versus saat diproduksi dan dijual. Yang ketiga, 1981, SEC memutuskan bahwa RRA bukanlah jawaban dan kembali meminta FASB untuk memberikan solusi atas masalah akuntansi minyak dan gas. PSAK 69, pengungkapan tentang minyak dan gas bumi kegiatan produksi. PSAK 69 atau Public Company berbasis histori. Pertama, bukti informasi kuantitas cadangan. Yang kedua, biaya yang dikapitalisasi terkait dengan aktivitas produksi minyak dan gas. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas akuisisi, eksplorasi, dan pengembangan properti. Yang keempat, hasil operasi kegiatan produksi minyak dan gas bumi. Selanjutnya, yang B, berbasis nilai. Ukuran standar dari arus kas bersih masa depan yang didiskontokan terkait dengan jumlah cadangan terbukti minyak dan gas. Perubahan ukuran standar arus kas yang didiskontokan terkait dengan jumlah cadangan terbukti minyak dan gas. Perusahaan publik dan non-publik diwajibkan untuk mengungkapkan dua item informasi, yaitu metode akuntansi yang digunakan dalam akuntansi untuk produksi minyak dan gas. Selanjutnya adalah akuntansi SE atau Successful Effort. Terbagi menjadi dua, yang pertama akuisisi, biaya perolehan bruto dikapitalisasi sebagai properti yang belum terbukti sampai cadangan terbukti ditemukan atau sampai properti tersebut ditinggalkan atau mengalami penurunan nilai. Dan jika cadangan terbukti ditemukan, properti tersebut direklasifikasi dari properti tidak terbukti menjadi properti terbukti. Yang kedua, eksplorasi. Biaya non-pengeboran dibebankan pada saat terjadinya. Selanjutnya, biaya pengeboran dikapitalisasi sementara sebagai sumur dalam proses sampai penentuan apakah cadangan terbukti telah ditemukan. Dan untuk sumur yang sudah terbukti, biaya pengeboran dialihkan ke sumur dan peralatan serta fasilitas terkait dan dibebankan ke beban, khususnya biaya DDNA karena produksi terjadi, jika tidak mereka dibebankan. Selanjutnya, ini adalah ilustrasi dari transaksi SE atau Successful Effort. Yang pertama, pada 1 Januari, Lucky Company menghabiskan $2.000 untuk aktivitas G&G untuk menemukan dan mengeksplorasi prospek minyak. Ini adalah karena kegiatan eksplorasi yang tidak dapat secara langsung menemukan minyak atau gas, sehingga tidak dapat dikatakan berhasil. Hanya dengan mengebor sumur, minyak, atau gas dapat benar-benar ditemukan. Adapun jurnalnya, yaitu biaya G&G didebit senilai 200.000, pada kas dikredit senilai 200.000. Dan yang kedua, pada 15 Januari,
Lucky Company memperoleh sewa seluas 100 hektar dengan membayar bonus $20 per hektar. Itu adalah biaya akuisisi. Adapun jurnalnya, yaitu properti yang belum terbukti di debit senilai 2.000, pada kas di kredit senilai 2.000. Nah, nilai tersebut didapat dari sewa seluas 100 hektar dikali dengan bonus $20. Yang ketiga, pada 20 Februari, Lucky Company menggebor sumur eksplorasi kering dengan biaya $300.000, yaitu biaya eksplorasi tidak berhasil atau tidak produktif. Adapun jurnalnya, yaitu biaya lubang kering di debit senilai $300.000 pada kas di kredit senilai $300.000. Yang keempat, pada 29 Maret, Lucky Company melakukan latihan yang sukses sumur eksplorasi kering dengan biaya $325.000. Itu adalah biaya eksplorasi yang berhasil. Adapun jurnalnya, yaitu sumur dan peralatan terkait dan fasilitas atau INF, di debit senilai $325.000 pada kas di kredit senilai $325.000. Nah, sebagai hasil dari eksplorasi sumur yang sukses, Lucky juga harus mengklasifikasi ulang properti tersebut. Adapun jurnalnya, yaitu properti terbukti di debit senilai 2.000 pada properti yang belum terbukti di kredit senilai 2.000. Yang kelima, pada 10 April, Lucky Company menghabiskan $80.000 untuk fasilitas produksi, seperti jalur aliran. Nah, biaya ini dikeluarkan untuk menyiapkan cadangan terbukti untuk produksi dan oleh karena itu, merupakan biaya pengembangan. Adapun jurnalnya, yaitu sumur dan INF terkait di debit senilai $80.000 pada kas di kredit senilai $80.000. Dan yang terakhir, pada 3 Juni, Lucky Company mengeluarkan biaya produksi sebesar $40.000. Ini adalah biaya produksi. Adapun jurnalnya, yaitu biaya produksi di debit senilai $40.000 dan kas di kredit senilai $40.000. Selanjutnya ialah ilustrasi dari transaksi FC atau full costing. Yang pertama, pada 1 Januari, Lucky Company menghabiskan $200.000 untuk aktivitas G&G untuk menemukan dan mengeksplorasi prospek minyak. Adapun jurnalnya ialah biaya G&G di debit senilai $200.000 pada kas di kredit senilai $200.000. Yang kedua, pada 15 Januari, Lucky Company memperoleh sewa seluas 100 hektar dengan membayar bonus senilai $20 per hektar atau biaya akuisisi. Adapun jurnalnya, yaitu prospek yang belum terbukti akuisisi di debit senilai 2.000 pada kas di kredit senilai 2.000. Yang ketiga, pada 20 Februari, Lucky Company mengebor sumur eksplorasi kering dengan biaya $300.000, yaitu biaya eksplorasi. Adapun jurnalnya ialah lubang kering di eksplorasi di debit senilai $300.000 pada kas di kredit senilai $300.000. Yang keempat, pada 29 Maret, Lucky Company melakukan latihan yang sukses untuk sumur eksplorasi dengan biaya $325.000. Itu adalah biaya eksplorasi. Adapun jurnalnya, yaitu sumur dan terkait atau INF, di debit senilai $325.000 pada kas di kredit senilai $325.000. Sebagai hasil dari sumur eksplorasi yang berhasil, Lucky juga harus mengklasifikasi ulang properti tersebut. Adapun jurnalnya, yaitu properti terbukti di debit senilai 2.000 pada properti yang belum terbukti senilai 2.000. Yang kelima, pada 10 April, Lucky Company menghabiskan $80.000 untuk fasilitas produksi seperti jalur aliran. Itu adalah biaya pengembangan. Adapun jurnalnya ialah sumur dan terkait atau INF di debit senilai $80.000 pada kas di kredit senilai $80.000. Dan yang terakhir, pada 3 Juni, Lucky Company mengeluarkan biaya produksi sebesar $40.000. Adapun jurnalnya, yaitu biaya produksi di debit senilai $40.000 pada kas di kredit senilai $40.000.